Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3. Bertemu kembali bersama Pak Ari ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Ari doakan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini sebagai berikut. Nah, hari ini mari kita belajar bersama ya. Materi hari ini dapat dilihat di buku tema 2, halaman 10 sampai 18. Di situ ada Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan oleh teman Dayu. Nah, dongeng yang dibacakan teman Dayu berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata si pengembara pertama, anak-anak. Lalu, pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, anak-anak, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Padahal pohon tersebut sangat berguna ya anak-anak. Sehingga si pengembara bisa berteduh di bawah naungan cabang dan daunnya yang lebat. Nah, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, apa pesan yang terkandung pada dongeng tersebut? Nah, pesan yang terkandung pada dongeng tersebut adalah kita sebagai manusia harus menyayangi tumbuhan, karena setiap tumbuhan memiliki manfaat tersendiri. Nah, seperti halnya pohon besar tersebut, anak-anak. Pohon tersebut bermanfaat bagi si pengembara. Nah, si pengembara bisa berteduh di bawah dahan dan daun-daunnya yang lebat. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen, anak-anak. Nah, oksigen inilah yang tiap hari kita hirup. Selain itu, kita belajar untuk selalu bersyukur. Nah, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, di sini ada dialog antara ayah Benny, dan juga ibunya. Benny bertanya kepada ayahnya,
Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Beni menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Beni bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Beni menjawab lagi, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, Beni bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Beni menjawab lagi, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu, Ibu Beni berkata, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Nah, Ayah Beni menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan dan kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, dari dialog Beni, ayah Beni dan juga ibunya, kita belajar bahwa sebagai manusia kita harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Namun, cara berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Nah, cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan cara memberi air tumbuhan tersebut, memberi pupuk dan sinar matahari yang cukup. Dan cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan tersebut. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan dan tidak menyiksa hewan. Selain itu, membersihkan kandang pun juga termasuk menyayangi hewan loh anak-anak. Jadi jangan menyiksa hewan yang ada di lingkunganmu ya. Nah, setelah kalian mendengarkan dialog Beni, ayah Beni dan juga ibunya, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kata terima kasih diucapkan untuk rasa syukur kita terhadap berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Selain itu, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih adalah bahagia dan bersyukur. Nah, karena kita telah diberikan nikmat hidup oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan. Cara menyayangi tumbuhan yaitu dengan menyiram tumbuhan tersebut, memberi pupuk tumbuhan itu, dan meletakkan tumbuhan tersebut di tempat yang sinar mataharinya cukup. Lalu cara menyayangi hewan adalah memberi makan dan minum hewan tersebut dan tidak menyiksa hewannya. Membersihkan kandangnya pun juga termasuk menyayangi hewan dan merawat hewan dengan baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, cara bersyukur kepada Tuhan
yaitu dengan beribadah kepadanya dan juga menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa materi sebelumnya dibaca lagi ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.